Wisuda Santri Mahat Tahkim Sunnah Al-Islami Angkatan ke-11 dan Santriwati Angkatan ke-9 tahun 2022. Anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya pada kesempatan yang mulia ini, kepada para wali dari anak-anak kita yang hari ini diwisuda, kami para asatidzah memohon maaf yang setulusnya atas keterbatasan kami yang sangat di dalam menyayangi anak-anak kita. Maka hari ini pun kami begitu berat untuk melepas mereka, kami kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tetapi demi kebaikan mereka, demi kemaslahatan mereka, maka kami iringi dengan ridha, kami iringi dengan doa, kami iringi dengan harapan besar. Hari ini kami kembalikan anak-anak kita ke pangkuan kedua orang tuanya. فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang kami hormati Mudir Ma'had Tahkim Sunnah Al-Islami, yang kami hormati asatizah dan ustazat Matsil, yang kami hormati kepada Satuan Pendidikan, Dewan Guru dan Karyawan Matsil, yang kami hormati wali santri, wisudawan, wisudawati, yang kami cintai dan yang kami banggakan, seluruh santri Ma'had Tahkim Sunnah Al-Islami rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada hari berbahagia ini, Ahad 26 Juni 2022 Masehi, yang bertepatan dengan 26 Zulqa'dah 1443 Hijriah, kita dapat berkumpul menyaksikan acara wisuda santri putra angkatan ke-11 dan santri putri angkatan ke-9 Ma'had Tahkim Sunnah Al-Islami. Kemudian salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada bimbingan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Izinkanlah kami sebagai pembawa acara untuk membacakan serangkaian acara yang akan kita lalui di pagi yang penuh berkah ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga tausiah singkat dari dai cilik. Acara yang keempat untayan sambutan-sambutan. Acara yang kelima acara inti
prosesi wisuda santri Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami tahun 2022. Acara yang keenam, penyampaian kesan dan kesan. Yang pertama mewakili alumni, yang kedua mewakili wisudawan dan wisudawati, yang ketiga bacaan puisi dari wisudawan. Acara yang ketujuh, anugerah dan penghargaan. Acara yang kedelapan, penyerahan secara simbolis kenang-kenangan santri Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami. Acara yang kesembilan, penutup. Langsung saja kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan yang telah kita lalui bersama dengan dibacakannya khutbatul hajah dan untayan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta mengucapkan salawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, marilah kita sambut. Inilah wisudawan wisudawati Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami tahun 2022. Memasuki acara yang kedua, pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Abdurrahman Zaki Ar-Rashid dan Atta Zafran Munadil, santri Halaqah 2 Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami. Bagi Ananda berdua, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Wal takum minkum ummatun yad'una ila wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di
bima ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Yauma tabayyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Wa ammal ladzina bayyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, mereka kekal di dalamnya. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa mallahu yuridu dzulman lil 'alamin. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar, dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang pertama, perwakilan wali santri wisudawan kepada Bapak Eko Listiono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du. Yang ana hormati Mudir Ma'had Tahqimus Sunnah Ustazuna Abu Hamam Hafizahullah. Yang ana hormati para ustadz dan ustazah Dewan Guru Matsil Hafizahullah. Yang ana hormati wali santri Matsil dan yang ana banggakan para santri Matsil. Di sini ana sebagai perwakilan dari wali wisudawan dan wisudawati ingin menyampaikan 1-2 kata sambutan pada acara pelepasan santri yang insya Allah diberkahi Allah Ta'ala. Amin. Pertama, ana ucapkan rasa terima kasih yang sebenarnya kepada para ustaz dan ustazah atas kesabarannya dalam mendidik anak-anak kami, atas kasih sayangnya dalam membimbing anak-anak kami, dan atas ketulusannya memberikan ilmu-ilmu din yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Anak kami yang beberapa tahun silam kami titipkan di sini menimba ilmu di ma'had ini dalam keadaan yang buta ilmu, berbeda manhaj, dan sekarang insya Allah kami akan mengambil kembali anak-anak kami dalam keadaan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan semua kebaikan yang telah para ustadz dan ustazah lakukan menjadi amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya. Dan kami juga ingin menyampaikan permintaan maaf apabila terdapat salah kata dan sikap
yang baik kami sengaja maupun tidak kami sengaja selama kami bermuamalah di sini. Terakhir untuk anak-anak kami, terus lanjutkan perjuangan kalian dan tetaplah berada dalam manhaj salafus salih ini. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah-langkah kalian. Mungkin hanya ini yang dapat Ana sampaikan. Apabila ada salah kata, itu datangnya dari diri Ana pribadi dan syaitan. Dan apabila ada benarnya, maka itu datangnya dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Bapak Eko Listiono yang telah menyampaikan sambutan mewakili wisudawan. Sambutan yang kedua, sambutan dari Mudir Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami kepada Al-Ustadz Abu Hammam Ahmad hafidhahullah ta'ala. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Usini wa iyyakum bi taqwallah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pada para satidah wal ustadzat hafidhahumullah, para dewan guru yang kami hormati, wabil khusus kepada para wali santri dari anak-anak kita yang hari ini di wisuda, ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang di ma'had kita ini. Semoga perjalanannya dari rumah sampai di tempat kita ini, sampai nanti kembali ke rumah masing-masing selalu dalam penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya penjagaan, diberikan kesejahteraan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ananda, anak-anak kami yang kami banggakan, yang hari ini akan diwisuda, dan seluruh santriwan santriwati Ma'had Tahkimus Sunnah hafidhahumullah, untuk anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, saya harapkan dengan harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi kalian memberikan perhatian besar kepada kedua orang tua kalian. Mereka sudah berjuang dengan penuh harap, capek, penat, mereka lupakan.
demi melihat kalian bisa bahagia dan sukses. Sebagaimana di awal kita sudah sampaikan, asalnya mereka begitu berat melepas kalian, ingin selalu bersama dengan kalian. Tapi orang tua kita faham bahwa masa depan kalian harus dirintis sejak saat itu. Maka dengan rasa berat, di samping penuh harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dilepas kalian untuk belajar jauh dari mereka. Mereka berjuang, mereka bekerja, mereka berupaya semaksimal mungkin melupakan kepenatan-kepenatan yang selalu mendera mereka dalam setiap saatnya demi kebahagiaan bagi kalian. Maka jangan bakhil. Dengan hati yang tulus, bisikkan di telinga kedua orang tua kalian. Setelah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisikkan dengan tulus di telinga-telinga mereka berdua, terima kasih ayahku, terima kasih ibuku. Jangan bakhil dengan kalimat itu, karena mereka begitu mencintai kalian. Maka berilah perhatian besar kepada kalian. Berjanjilah anak-anakku, kalian tidak akan pernah membuat mereka menangis karena sedih dan susah. Berjanjilah, kalian tidak akan pernah memberatkan mereka kembali. Berjanjilah, kalian tidak akan membuat mereka gamang terhadap diri kalian. Dan berjanjilah, kalian akan membahagiakan mereka. Semaksimal perjuangan kalian, bahagiakan mereka, muliakan mereka. Masuklah surga bersama kedua orang tua kalian. Mohonlah kepada Allah, jangan lupa setiap saat dalam detik doa kalian sebut nama keduanya, karena mereka orang yang paling berjasa dalam hidup kalian. Sebagaimana para asatidzah dan ustadzah kalian, sebut nama mereka, karena mereka adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kalian. Kalian memiliki dua orang tua dalam dua sisi, orang tua kandung, orang tua nasab, yang kalian bernasab kepada mereka dari sisi benih. Di sisi yang lain kalian memiliki orang tua yang terikat dengan ruh, yaitu ustadz dan ustadzah kalian. Keduanya adalah orang tua kalian yang agama kita mewajibkan kita untuk berbakti kepada mereka semuanya. Maka jangan beratkan hati mereka, jangan buat mereka sedih, gembirakan mereka. Jadilah kalian semua penyejuk hati mereka, orang-orang tua kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayya ilayyal masir." Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada manusia itu tentang kedua orang tuanya, di mana ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah lemah, menyusuinya lalu menyapihnya dalam 2 tahun. Apa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Anishkurli, bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah. Wali walidai, kemudian bersyukurlah kepada kedua orang tua kalian. Ilayyal masir, kepadakulah kalian akan kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rifu li'alimina haqqah. Tidak termasuk golongan kami, dalam riwayat tidak termasuk umat kami, seorang yang tidak memuliakan orang-orang tua mereka dan tidak menyayangi anak-anak kecil di antara mereka dan tidak mengerti hak guru-guru mereka, orang-orang yang alim yang ada di tengah-tengah mereka. Anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya pada kesempatan yang mulia ini, kepada para wali dari anak-anak kita yang hari ini diwisuda, kami para asatidzah memohon maaf yang setulusnya atas keterbatasan kami yang sangat di dalam menyayangi anak-anak kita. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin agar bisa menuliskan di benak dan hati mereka hal-hal yang Allah perintahkan kepada mereka, hal-hal yang Allah larang dari mereka, hal-hal yang mereka harus yakini sebagai akidah yang benar kepada mereka. Tapi semua itu karena keterbatasan kami,
maka kami mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada para wali sekalian atas keterbatasan tersebut. Hari ini, sebagaimana dahulu Bapak Ibu sekalian begitu berat melepas anak-anaknya, tapi keberatan itu dikalahkan, berganti menjadi cinta, ridho dan penuh harap. Dilepas anak-anak kita yang masih polos, masih lugu, bahkan masih kecil, untuk datang ke majlisul ilm dengan harapan besar kepada Allah agar anak-anaknya menjadi penyejuk hati bagi dirinya nanti, dan bahkan bisa mengajak bersama dirinya untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini pun kami begitu berat untuk melepas mereka, kami kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tetapi demi kebaikan mereka, demi kemaslahatan mereka, maka kami iringi dengan ridha, kami iringi dengan doa, kami iringi dengan harapan besar. Hari ini kami kembalikan anak-anak kita ke pangkuan kedua orang tuanya. Sekali lagi kami mohon maaf juga khususnya kepada anak-anak kami atas keterbatasan kami di dalam mewujudkan kasih sayang kepada kalian. Maka dengan wisuda kali ini kami mewakili para asatidah, ustadzat dan keluarga besar Ma'had Tahkimus Sunnah Mathil menyampaikan kepada orang tua wali dari anak-anak kita sekalian, hari ini insyaallah anak-anak akan kita kembalikan pendidikan mereka, pengawasan mereka, muamalah mereka harian kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang sudah sama-sama kita upayakan selama ini menjadi simpanan terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harapan besar kami Bapak Ibu sekalian di rumah dalam setiap harinya akan memiliki hati yang sejuk ketika melihat putra putri Bapak Ibu sekalian. Harapan Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan Allah wujudkan pada diri-diri mereka. Demikian yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi khususnya kepada para wali, saya mewakili seluruh keluarga besar Ma'had Tahkimus Sunnah mohon maaf yang setulus-tulusnya atas keterbatasan yang sangat yang ada pada kami. Mudah-mudahan ketika kita bertemu kemudian ada perpisahan, ini bukan perpisahan yang sesungguhnya yang kemudian tidak akan pernah berjumpa kembali. Kalau toh kita tidak bisa berjumpa di dunia ini, mudah-mudahan kita akan dipertemukan Allah nanti di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Dengan satu hal yang sama-sama ayo kita sepakati, kita hidup beribadah kepada Allah di atas tuntunan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan metode satu yang benar tadi, manhaj ahli sunnati wal jamaah. Itulah yang mempertemukan kita, itulah yang mengikat kita, dan mudah-mudahan itu pula yang akan mempertemukan kita sekian kalinya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dan nasihat dari Mudir Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami Ustaz Abu Hammam Ahmad hafidhahullah ta'ala. Mudah-mudahan kita semua wabil khusus wisudawan dan wisudawati bisa memahaminya dan bisa mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Memasuki acara yang kelima, acara inti, acara wisuda santri Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami tahun 2022. Dan prosesi wisuda akan berjalan bersama Mudir Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami Ustaz Abu Hammam Ahmad didampingi oleh Ustaz Ilham Dinil Haq hafidhahumallahu ta'ala. Untuk santriwati akan berjalan bersama Ustazah Ummu Husain dan Ustazah Nasyidatul Husna yang akan dipandu oleh Al-Akh Yuda Arianto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wisuda santri Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami tahun 2022. Berikut nama-nama santriwan angkatan ke-11 dan santriwati angkatan ke-9 tahun 2022.
Kepada santri dan santriwati yang dipanggil, harap maju ke depan. Ananda Ali Holidi, lulus dengan predikat Jayyid Jiddan. Ananda Ashifa Zahra Salsabila, lulus dengan predikat Jayyid. Ananda Dea Ananda Amiro, lulus dengan predikat Jayyid. Ananda Dela Novrelia, lulus dengan predikat Jayyid Jiddan. Ananda Ali Solihin, lulus dengan predikat Jayyid Jiddan. Nanti amplopnya kok nggak ada. Ananda Eka Nurfala, lulus dengan predikat Jayyid Jiddan. Ananda Elza Putri Ramadina, lulus dengan predikat Jayyid Jiddan. Ananda Fadandi Wildan Al-Rafi, lulus dengan predikat Mumtaz. Ananda Fajria Ramadini, lulus dengan predikat Jayyid Jiddan. Ananda Fatinah Kaulan Sadida, lulus dengan predikat Jayyid Jiddan. Ananda Vina Syafira, lulus dengan predikat Jayyid. Ananda Ijlal Sadat, lulus dengan predikat Mumtaz. Ananda Hanisa Putri, lulus dengan predikat Jayyid. Ananda Inas Hoirunisa, lulus dengan predikat Makbul. Ananda Laila Maftuhatur Rahmah, lulus dengan predikat Jayyid Jiddan. Ananda Irham Yazid Azhar, lulus dengan predikat Mumtaz. Ananda Mita Yuldi Anggraini, lulus dengan predikat Jayyid Jiddan. Ananda Nabila Yusriyah, lulus dengan predikat Jayyid. Ananda Nafira Zahra Kinanti, lulus dengan predikat Mumtaz. Ananda Miftahul Haq, lulus dengan predikat Jayyid Jiddan. Ananda Nur Afifah, lulus dengan predikat Jayyid Jiddan. Ananda Nur Aulia As-Sabila, lulus dengan predikat Jayyid Jiddan. Ananda Resani Lamsari, lulus dengan predikat Jayyid Jiddan. Ananda Muhammad Fadel Nauti,
lulus dengan predikat Jayyid Jidad. Ananda Safrida Maharani lulus dengan predikat Jayyid Jidad. Ananda Salsabila Puspita lulus dengan predikat Jayyid Jidad. Ananda Salwa Sabrina Anabila lulus dengan predikat Jayyid Jidad. Ananda Suhail Kusnadi lulus dengan predikat Mumtaz. Ananda Sarah lulus dengan predikat Mumtaz. Ananda Syafira Azhara lulus dengan predikat Jayyid Jidad. Ananda Uswatun Hasanah lulus dengan predikat Jayyid Jidad. Ananda Yulia Andini lulus dengan predikat Jayyid Jidad. Ananda Zahra Arifah lulus dengan predikat Mumtaz. Hadirin sekalian, demikianlah prosesi wisuda santri Mahat Tahkimus Sunnah Al-Islami. Semoga Allah memberikan kepada mereka ilmu yang berkah. Seluruh santriwan dan santriwati dipersilahkan menempati tempat yang telah disediakan. Begitu juga asatizah dan ustazah dipersilahkan kembali ke tempatnya. Kami ucapkan jazahullahu khairan kepada Allah Muhammad Yuda Arianto yang telah mandu jalannya prosesi wisuda. Menginjak acara yang ke-6, penyampaian pesan dan kesan. Yang pertama dari alumni secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Abu Hanifah. Saya alumni Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah angkatan yang ketiga. Setelah saya menyelesaikan pendidikan saya di pondok pesantren tersebut, saya melanjutkan pendidikan saya di Lipia, Jakarta. Kemudian dilanjutkan dengan melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia mulai tahun 2019 sampai sekarang. Kesan-kesan yang saya dapatkan ketika saya menuntut ilmu di pondok pesantren Tahkimus Sunnah sangat banyak sekali. Di antaranya adalah saya diajarkan akidah as-sahihah yang berlandaskan dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang akidah yang benar tersebut merupakan bekal utama seorang hamba untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara hal yang paling berkesan bagi saya adalah di pondok pesantren tersebut saya diajarkan tentang bahasa Arab, nahwu dan shorof dengan pengajaran yang sangat bagus, pembekalan yang sangat mumpuni dan sangat bermanfaat untuk saya melanjutkan pendidikan saya di jenjang yang selanjutnya maupun untuk saya mentelaah kitab-kitab para ulama. Maka saya ucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan, kepada para asatidzah dan para pembimbing yang telah memberikan bekal yang sangat bermanfaat tersebut kepada saya. Dan sampai sekarang saya masih meyakini bahwasanya pondok tersebut adalah termasuk pondok yang unggul dalam hal pembekalan bahasa Arab
Semoga Allah Subhanahu wa taala kekalkan nikmat ini kepada pondok tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pondok tersebut dalam mengajarkan kebaikan kepada para santrinya dan juga kepada umat seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Perkenalkan, nama saya Fandi Ahmad. Saya dulu termasuk alumni dari Pesantren Tahfimus Sunnah Lampung tahun 2013. Kemudian setelah itu saya melanjutkan kuliah di STD Imam Syafi'i Jember dan dilanjutkan sampai sekarang mengajar di pesantren Minhaj Sahabah Bogor. Dan Masya Allah banyak sekali kesan dan memori yang kami dapatkan serta pengalaman dan juga pengajaran yang kami dapatkan dari pesantren Tahfimus Sunnah Jember ini. Di antaranya adalah para asatidz yang humble sekali, para asatidz yang penuh ketawaduan dan juga ilmu yang penuh keberkahan dari beliau-beliau hafizahumullah ajmain. Kemudian juga di pesantren Tahfimus Sunnah ini kita betul-betul diajari tentang pertama membaca kitab. Jadi kita difokuskan lebih kepada pembacaan Arab gundul. Insya Allah banyak alumni-alumni yang ketika lulus memang betul-betul sudah lancar membaca kitabnya dan juga menerjemahkan serta mengartikan, sehingga ini menjadi bekal dalam membahas, dalam mencari, dalam mengambil ilmu yang lain. Kemudian juga di antara kesan ketika kami belajar di situ adalah kebersamaan dengan para asatidz, dengan teman-teman santri yang lain. Bahkan sampai sekarang kita masih aktif di grup alumni, saling sharing satu sama lain tentang informasi pendaftaran kuliah atau kemana, atau juga informasi pendaftaran tempat mengajar dan sebagainya. Itu sangat solid sekali di grup alumni kita. Dan juga termasuk di sana yang sangat kami kesankan adalah ibadahnya. Jadi ibadahnya itu kita lebih tenang, lebih tentram, karena betul-betul khususnya sholat itu Masya Allah. Khususnya sholat itu Masya Allah ya. Kita bisa betul-betul meneladani bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan sholat berjamaah. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para asatidz kita semua dan tetap semangat buat adik-adik yang sekarang masih belajar di pesantren Tahfimus Sunnah. Insya Allah antum akan menjadi orang hebat suatu saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, mewakili wisudawan Ali Solihin. Yang kami hormati kepada para asatidz wal ustadzat, dewan guru, orang tua kami, sahabat-sahabat kami, dan teman-teman kami yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kami haturkan banyak terima kasih wa jazakumullahu khairan kepada para asatidz wal ustadzat. Terima kasih atas suara kalian yang telah habis demi mengajarkan ilmu kepada kami. Terima kasih atas letih kalian yang telah mendidik kami, membimbing kami, serta mengajarkan kami apa itu arti keikhlasan, apa itu arti kesopanan, dan apa itu arti kesabaran. Karena para asatidzah wal ustadzat, kami bisa menjadi orang yang berpendidikan. Karena para asatidzah wal ustadzat, kami bisa menjadi orang yang berakhlak mulia. Asatidzah wal ustadzat, kami haturkan banyak terima kasih yang telah banyak berkorban waktu, telah banyak berkorban tenaga, dan telah banyak berkorban pikiran. Semua itu mereka lakukan untuk membimbing kami dan mentarbiyah kami, agar kami bisa menjadi orang yang berakhlak mulia,
agar kami bisa menjadi orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asatidzah wal ustadzah, kami meminta maaf bila mana kami sebagai santri belum bisa menjadi santri yang sebagaimana asatidzah wal ustadzah harapkan. Akan tetapi asatidzah, kami akan terus mencoba, kami akan terus mengamalkan ilmu-ilmu kami. Asatidzah, janganlah engkau lupa untuk mendoakan kami dan meridhai ilmu-ilmu yang telah engkau berikan kepada kami. Karena doamu dan ridhamu itu sebab keberkahan ilmu kami. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas mereka dengan balasan yang lebih baik dan balasan yang berlipat ganda. Selanjutnya, marilah kita saksikan pembacaan puisi dari wisudawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-ilmu ahsanu ma bihi dhafirat yadu, aduman alayya bihi li ustadi yadu. Ilmu adalah sebaik apa yang dicapai oleh tangan, begitu besar jasa atau tangan guruku kepadaku. Ruhi bidan li muallimin tahya bihi wa yahsun masdari wal mawridu. Ruhku taruhan bagi guruku, karena dengan dialah jernihnya kehidupanku. Al-ilmu baitun wal muallimu babun, min aina tadkhulul bait laulal bab. Ilmu ibarat rumah dan guru ibarat pintunya. Dari mana lagi jika kita ingin ke rumah kalau tidak melewati pintunya? Fa'rif lahu haqqan fa anta bihi 'araf tal haqqa id ghadda syadibati ablad. Maka kenalilah hak seorang guru, karena dengan bimbingannya engkau akan mengenali kebenaran ketika remaja. Wal ilmu in sahhat niyyatuka la ta'dil bihi 'aradan bid dunya yazul wa yanfad. Ilmu jika lurus niatnya, engkau tidak akan bisa mengendalikannya. Barang dunia yang akan hilang serta lenyap. Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa dhu 'ilmin kaman huwa jahil. Belajarlah, karena tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan berilmu, dan tidaklah seorang yang berilmu itu seperti orang yang bodoh. Wa inna kabiral qawmi la 'ilma 'indah saghirun idil taffat 'alaihi al-jahafil. Dan sesungguhnya kaum yang besar tidak memiliki ilmu. Sebenarnya kaum itu kecil apabila terluput darinya keagungan ilmu. Wa inna saghiral qaumi in kana 'aliman kabirun idza ruddat ilaihi al-mahafil. Dan sesungguhnya kaum yang kecil jika memiliki ilmu, pada hakikatnya kaum itu besar, dan jika dia berkumpul bersama orang-orang yang berilmu. Satabal al-yadu minni fit turab wa yabqa al-qattu ba'di fil kitab. Tanganku akan hancur di dalam tanah, yang kekal hanyalah di atas tulisan buku. Fayalladhi yasma'hu tuti da'a lin-najah minat fitnati wal 'adabi. Wahai siapa saja yang mendengar tulisanku, mendoakan keselamatan untukku dari fitnah dan azab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikat acara yang ketujuh, anugerah dan penghargaan Ma'had Tahfiz Sunnah Al-Islami.
Ma'had mengapresiasi kepada santri dalam kategori berikut: santriwan santriwati lulusan terbaik. Sebelum kami memanggil santriwan dan santriwati lulusan terbaik, kami harapkan kepada Ustadz Wahyu Abu Ubaid didampingi oleh Ustadz Abdurrahman Al-Athari. Untuk akhwat kami mohon kepada Ustazah Ummu Hammam dan Ustazah Ummu Ubaid untuk memberikan penghargaan. Untuk nama-nama santriwan dan santriwati berikut diharapkan maju ke depan untuk mendapatkan penghargaan. Kategori santri lulusan terbaik: Ananda Ijlal Saddad dengan predikat mumtaz, jumlah hafalan 28 juz. Dan kategori santriwati lulusan terbaik: Ananda Nafira Zahra Kinanti dengan nilai predikat mumtaz, jumlah hafalan 16 juz. Jazakumullahu khairan kepada asatizah dan ustazah yang telah memberikan penghargaan. Dipersilahkan kembali ke tempat. Meningkat acara yang ke-8, penyerahan secara simbolis kenang-kenangan dari santri kepada Ma'had Taqimus Sunnah. Dimohon kepada Ustadz Abdul Aziz untuk menerima kenangan-kenangan dari santri yang akan diberikan oleh Fadel Nabuti. Dan untuk putri dimohon kepada Ustazah Ummu Dihya untuk menerima kenang-kenangan dari santriwati yang diberikan oleh Reza Nilamsari. Jazakumullahu khairan. Untuk acara ke-9, yaitu penutup dan pengambilan dokumentasi kepada santriwan dan asatizah untuk maju ke depan.